Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat trader, Padang Efek dimanapun Anda berada. Di video kali ini kita akan membahas order flow dan order block. Di struktur kemarin ada ketinggalan. Sebelum order block itu harusnya ada order block. Karena order block biasanya berada di dalam area order flow. Di keduanya saling berhubungan. Jadi harusnya begini. Kedua area ini, order flow dan order block, ini bisa dijadikan area entry. Maka perlu pengenalan di kedua area ini. Oke, kita masuk ke order flow dulu. Order flow dan order block adalah suatu zone atau area saling berdekatan dan saling berhubungan. Order flow adalah bentuk analisis data yang memungkinkan untuk memprediksi perubahan harga sebelum terjadi. Artian lain, order flow adalah suatu area zone sebelum harga membreak sebuah struktur. Pergerakan tidak mengikat di satu time frame, bisa di struktur internal dan struktur eksternal. Order flow ini ada dua macam ya. Ada yang untuk bearish dan ada yang untuk yang bullish. Mana yang bearish? Order flow pada bearish. Ini kuncinya. Last buying move before sell. Pergerakan buy terakhir sebelum sell. Atau momentum buy sebelum sell. Di gambar ini, di manakah buy yang terakhir? Ini. Di pucuk ini nih. Di buy terakhir pergerakan ya. Ini berbeda dengan order block ya. Kalau order block satu candle. Kalau ini pergerakan berarti banyak candle. Begini kira-kira strukturnya. Pada order flow bearish. Order flow pada bullish, last selling move before buy. Kebalikan ya daripada yang bearish tadi. Last selling move before buy. Pergerakan sell terakhir sebelum buy. Atau momentum sell sebelum buy. Pergerakan sell terakhir sebelum buy. Nah, bullish order flow. Pada tingkat lanjut, order flow ini bisa menjadi area point of interest untuk entry. Oke, kita ke contoh. Besok pertama kita bahas order flow ya. Di identifikasi order flow di downtrend. Rumusnya, last buying move before sell. Dari gambar ini, harga turun, kemudian naik, ambil inducement, lalu sell ke atas, dan dia turun, break low valid. Di gambar ini, di mana area order flow-nya. Last buying move before sell. Gerakan buy terakhir sebelum sell. Berarti di pucuk ini, nah di sini. Berarti ada dua order flow. Yang satu letaknya di inducement, satu di extreme. Ingat rumusnya, last buying move before sell. Gambar sosok ini hanya memberikan gambaran ya sob ya, di mana area order flow. Dan ini bukan struktur baku ya. Bisa jadi di time frame berbeda, dia bentuk juga akan berbeda. Kalau di downtrend, pastinya area order flow itu berada di resisten. Kalau di uptrend berada di support. Biasanya di area order flow itu ada order block. Kalau tidak kelihatan, bisa dilihat di time frame yang lebih kecil. Tapi di area inducement ini, biasanya market tidak akan meresponnya. Tidak mengambil ke atas langsung ke area yang ekstrim.
biasanya ya. Oke, kita lanjut. Dari gambar ini terlihat dia tidak mengambil order flow di inducement, dan dia hanya mengambil di order flow, tidak sampai ke order block. Biasanya di sini ada imbalance, jadi harga ngambil imbalance lalu dia turun ke bawah, dan dia membuat area order flow baru, resisten dan inducement, swing, last buying move before sell, pergerakan buy terakhir sebelum sell di pucuk. Ini areanya, biasanya sama di sebelumnya. Order block di order flow. Di sini dia juga tidak mengambil order block, jadi cuma di order flow. Lalu dia turun. Bisa di sini ada imbalance, harga udah sampai imbalance, dia turun, membuat break baru, bos. Sini area baru, yang ini udah termitigasi ya, berarti ini udah nggak fresh. Oke, lalu dia turun, lalu dia mengambil order flow di extreme, tetap dia tidak mengambil OB. Itulah kebiasaan pasar, kadang-kadang cuma mengambil area order flow, lalu lanjutkan trennya. Bagi trader yang suka entry di order block, maka dia akan ketinggalan. Tapi lebih baik ketinggalan kereta daripada kena SL. Ingat short trading itu harus sabar, jangan takut nggak dapat trade. Jadi gambar ini hanya memberikan gambaran di mana area order flow. Order flow ada order block, dan area-area yang biasanya tidak diambil, order flow tidak ambil itu biasanya di area inducement. Jadi ini strukturnya. Dari sini merah tukar warna biru ya. Ini struktur eksternalnya, maju trennya. Dari sini bisa terlihat market hanya mengambil di extreme area order flow. Sini satu, sini, dan di sini. Identifikasi order flow di uptrend. Fokusnya last selling move before buy. Selling terakhir sebelum buy. Gambar ini, manakah selling terakhir? Di uptrend ini, order flow-nya berada di support. Beda dengan di downtrend. Kalau downtrend di supply. Ya supply seperti ini. Drop yang membuat base, lalu drop. Ini supply. Kalau di uptrend, dia rally, base, buat base, lalu dia rally lagi. Sini hanya demand. Sini demand, di sini supply. SND. Kalau supply, harga balik ke base, dia akan drop lagi. Kalau di demand, harga turun ke base, dia akan naik lagi. Perbedaannya.
Lalu nanti akan dibuatkan video salah SND. Hapus. Di gambar ini supportnya. Ini demandnya. Rally, yes, rally. Manakah harga akan diambil? Ternyata harga mengambil di area terflow. Dia membuat case baru 1, 2, 3. Sini Usman, di sini liquidity, banyak liquidity di sini. Di sini yang ekstrimnya. Biasanya market akan mengambil bawah. Ini kebiasaan market ya, bukan laku, bukan sesuatu seperti ini. Ini hanya memberi gambaran kebiasaan market mengambil harga. Di inducement dia tembus, so ambil di liquidity, OBD liquidity, dia respon, lalu dia turun lagi, ambil terflow di ekstrim. Bila ketemu market seperti ini, analisanya ini belum terjadi ya, biasanya seperti ini. Setelah ini valid, berarti headingnya dari sini. Mari ada 3 area order block atau order flow. Mana yang kami pilih? Biasanya kalau untuk uptrend dia akan mengambil 50% ke bawah. Selnya di bawah struktur ya, di bawah struktur sel. Ini cara entry-nya kalau terdapat banyak order flow dan order block. Dia biasanya di sini ada imbalance. Setelah terpenuhi imbalance tuh baru dia lanjut menaikkan tren. Dia tidak mengambil OB. Itulah kira-kira di mana order flow di uptrend. Order flow di uptrend berada di demand dan di support. Oke, lanjut ke order block. Kita masuk di order block ya. Order block ini adalah suatu area entry yang sangat favorit di SMC. Order block ini berdekatan dengan order flow. Order block terbentuk dari satu candle atau single candle. Order block pada bearish atau downtrend. Last buying candle before sell atau bearish order block. Candle bullish terakhir sebelum sell. Ini ya. Tapi sebelum masuk order block, kita harus menguasai pembacaan candle itu sendiri. Di video tentang pullback dan inducement, saya pernah membagikan buku tentang candlestick. Bagi yang mudah mempelajari apa itu candle akan lebih mudah untuk memahami order block itu apa. Pembacaan nilai candlestick OHCL, kan high, low, dan close. Ini pembacaan standar. Membaca nilai candlestick bukan dari warna saja. Pemahaman cara baca candlestick bisa menambah probabilitas keakuratan melihat pergerakan harga. Candlestick ini adalah indikator untuk membantu membaca pergerakan harga pada time frame tertentu. Nilai satu candlestick biasanya tampak dari open, high, low, dan close. Tapi di order block, nilai candlestick hanya pada high dan low. Jadi, pembacaannya sama antara bullish dan bearish. High di atas, low di bawah. Jadi tidak ada bedanya antara bullish dan bearish.
Cara baca order block, bacalah hanya satu candle dan baca candle sebelumnya. Bila berhasil meliquid high atau low candle sebelumnya, berarti candle itu bisa termasuk salah satu syarat order block. Untuk meliquid yang high itu untuk OB bearish, bila low itu untuk OB bullish. Seperti gambar sebelah ini, berarti candle sebelumnya, meliquid candle sebelumnya, berarti candle bullish ini adalah order block. Tapi di pelajaran order block ini sengaja kita pakai satu warna ya, biar fokus hanya melihat sumbu atas dan bawah. Perbedaan hanya di sumbu atas dan sumbu bawah, karena itu ada harga yang sebenarnya. Oke, kita buang warnanya. Nah, jadi sobat udah bisa menilai mana yang order block. Benar, ini order block. Yang termasuk OB high probability jika terdapat imbalan. FVG, cara membaca imbalan sudah pada bisa. Terus masih fresh, unmitigated, belum pernah tersentuh, dan ada inducement di dekat. Jadi ada inducement. Ini biasanya gini, ini, lalu dia naik ke atas, lalu dia ke bawah. Ini inducementnya, inducement low. Ketiga ini adalah syarat OB yang high probability. Oke, kita lanjut. Ini imbalannya. Ya, pergerakannya seperti ini. Order block pada bullish atau uptrend. Last selling candle before buy. Bullish order block. Candle sell terakhir sebelum buy. Ini gambarnya. Jadi cara membacanya, liquid candle sebelumnya. Liquid candle sebelumnya. Candle ini bisa meliquid candle sebelumnya. Jadi yang merah ini order block. Tapi kita nggak pakai warna ya, nggak buang warnanya. Gimana OB-nya? Nah, apakah termasuk OB high probability? Jika terdapat imbalan, di sini ada imbalannya. Imbalan, press. Jadi kalau yang tipe di bawah ini ada ada inducement di dekatnya, kira-kira seperti ini. Ini inducementnya, dia naik ke atas. Ini bullish order block. Dan ini pergerakannya. Dia menyentuh, dia akan kembali ke trendnya. Baca order block dari sumbu, yang termasuk OB high probability jika terdapat imbalan VG masih fresh dan mitigate dan ada inducement di dekatnya. Di soal ini kita coba cari order block yang high probability. Dikoreksi kalau ada yang kelewatan ya sob. Jadi pertama-tama kita marking dulu area order flow-nya. Ya, order flow. Di sini order flow. Ini untuk yang bearish downtrend. Sini sideways ini.
yang untuk trend area order flow ya. Dan trend. Oke, kita hapus setelah tahu mana area order flow. Kita hapus ya. Kita mulai mencari mana order block. Kalau ada yang kelewatan tolong dikoreksi ya sob. Untuk downtrend, fokus ke sumbu atas. Perhatikan dua candle. Langsung yang lebih jelas. Ini liquid candle sebelumnya. Ini berblok ya. Turun. Juga liquid candle, bukan inside bar ya. Turun. Kemari candle satu nih, liquid candle sebelumnya. Satu lagi OB juga. Kalau dia masih di daerah Sidway. Tuh kemari ini satu lagi nih, yang warna hijau itu yang high probability, yang kuning lebih standar. Naik ke atas. Ini ditransfer ya sob ya. Ini dua candle ini di dalam inside bar, jadi ditransfer kemari. Candle ke candle satu lagi. Seperti ini. Turun. Ya B ini. Yang di bawah ini juga naik ke atas. Liquid candle sebelumnya lagi. Oke sob, kayaknya udah semua ya di apa, mana kalau ada yang ketinggalan tolong dikoreksi. Di sini kita ke real chart. Nah sekarang di real chart ya sob, pertama-tama kita mencari order flow dan order block. Apakah benar di dalam order flow ada order block? Jangan-jangan cuma fitnah. Sepertinya struktur ini telah terjadi chop dari downtrend ke uptrend. Kita lihat dulu gimana perubahan. Sini. Mari. Mari. Ini cek karakternya. Tidak ada perubahan tren. Kita hapus dulu. Dari downtrend ke uptrend. Jadi di sini mulai ini semua kali. Tertinggi pindah kemari. Dan di sini ada. Di sini sekarang berubah jadi uptrend ya.
Rakam posturnya susah. Setelah tahu, kita mencari flow-nya. Kita tandain dulu sebelum kita hapus order flow di H1 ya. Yang terakhir ya, sebelum itu gede ya. Oke, ini aja kita teliti ya, apakah di dalamnya ada underblock. Jangan cuma fitnah. What? Oke, yang ini kita cari dulu. Untuk mengetahuinya, kita turunkan time frame-nya. Tapi di H1 aja ini udah ada underblock ya. Mana underblock-nya ini ya, underblock-nya H1. Kita kasih tanda. Kita kasih nama. H1. Kita turunkan time frame-nya ke 30 menit. Ada underblock. Ternyata ada. Kita hapus satu lagi. Oke. $30. Apakah masih ada lagi untuk mencari sub entry? 15 ya, ada. Ternyata ada. M15. Kita cari lagi, kita turunin lagi. Ada lagi. Kalau di sini yang jadi underblock-nya yang bearish. Nah, yang candle hijau kecil ini set bar. Di M5. Ternyata benar ya. Di dalam order flow ada order block. Ternyata bukan fitnah. Oke, ini dari sini kita bisa milih entry mana yang paling tepat sesuai dengan profil kita masing-masing. Bisa di H1, bisa di M30, 15, dan M5. Ingat ya, selalu order block ini mendapatkan reaksi. Jadi dia menembus. Harga sekarang berada di order block A1. Kita zoom sekarang lagi di M5. Nah, di sini ada M5. Kasih tanda M5. Naikkan ke atas 15. 15 nggak ada. Berarti ke atasnya nggak ada. Oke. Tidak press ya. Tersentuh. 1. Ya 1. Oke. Yang di order flow yang kedua ya di M5 ya. Coba yang di sini udah kelihatan ini tidak direspon. Tahu kenapa?
karena di sini adalah inducementnya. Inducementnya ini inducement dari struktur balik. Jadi di dalam order flow ada order block di uptrend. Kita lihat di downtrend. Untuk memperhemat waktu, saya coba buat dulu strukturnya. Oke, ini tampilannya ya. Kita cek dulu ya sob. Untuk downtrendnya, order flow-nya. Dari high balik ini, belum ada perubahan change of karakter ya. Berarti kita analisa sekitar ini aja. Break yang membuat bos baru, buat low baru di sini. Jadi kita bisa di dua ini. Hemat waktu ya. Nah, videonya udah cukup lama, udah 1 jam ini. Ini dua aja kita teliti ya. Maka di order flow ini ada order block. Kita mulai dari atas. Di atas sudah kelihatan ya sobat. Ada order block. Yang order block masih fresh. Ini H1. Kita turunkan time frame-nya. Time frame 30. Dia lebih sub ya. Kecil areanya, cuma sedikit. Tiga 15 berarti yang 3 sama ya. Nah ya. Ini order block dari sini ditransfer ke bullish ini. Ini order. Kita cek juga yang di bawah ya sob ya, biar nggak bolak-balik. Ini 15 nggak ada ya, karena tidak press ini. Oke. Kita lihat di M5 ada ya. Dikit supaya ada sedikit ya. Si fresh yang 5 di atas ada sama berarti ya. Oke. Di atas ini OB ya, candle bullish ditransfer kemari candle bearish. Refresh ya. EM5 jadi order flow yang di atas ini ada M5, M30, M15, H1.
kadang harga itu tidak menyentuh order block ini, cuma mengambil order flow. Order flow ini mempunyai imbalance. Di H1 kita lihat ya. Dia mempunyai imbalance yang cukup lebar. Kadang harga cuma menyentuh imbalance ini, lalu dia akan turun. Kita lihat ini. Seperti ini contohnya. Dia tidak mengambil order flow. Justru ya, imbalance. Jadi di SMC ada 3 poin. Entry, order block, order flow, dan imbalance. Di kasus ini cuma mengambil imbalance. Untuk yang kedua, kita lihat di mana dia bereaksinya. Di sini dia mengambil order flow. Di sini dia mengambil order block kayak. Nah, order block. Dia ada 3 entry, order block, order flow, dan imbalance. Adakah yang sahabat pilih sesuai dengan rule trading kita masing-masing? Yang rule di M5, M15, H1, atau di imbalance, atau di order flow? Saya rasa cukup ya sob untuk video order flow dan order blocknya. Semoga kita menjadi trader mandiri dengan analisa sendiri. Jangan lupa sob, mohon dukungannya, klik tanda lonceng, like, subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.